Pantauan kami di lapangan memang JPO ini sudah hampir rampung, bahkan bisa jika kasat mata saya bisa katakan bahwa ini sudah layak untuk digunakan. Dan di sini nantinya akan ada beragam fasilitas penunjang karena selain dari JPO ini baru direvitalisasi, JPO ini juga mengusung konsep modern berbeda dengan JPO-JPO kebanyakan di Jakarta ini. Namun untuk mengetahui lebih jelasnya terkait dengan JPO yang baru saja dibangun ini, kita sudah bersama dengan Inspektur dari Proyek JPO Bundaran Senayan, Pak Pri. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Bapak, ini kan sudah dibangun sejak, kalau nggak salah, awal November. Ini kira-kira sudah selesai atau berapa persen, Pak? Ini sudah selesai, kita udah di 95% di luar sini. Tinggal ada beberapa finishing di beberapa tempat gitu. Sama terakhir nanti kita akan coating ulang untuk lantainya supaya kelihatannya lebih fresh dan kinclong gitu, seperti itu. Pak, JPO ini kan diklaim berbeda daripada JPO-JPO kebanyakan karena konsep desain yang modern, kemudian bisa dikatakan kekinian gitu, Pak. Ini apa sih, Pak, yang membedakan kalau misalnya kita lihat dari desain maupun dari strukturnya? Ya, oke. Dari desainnya ya, kita lihat desainnya modern, dinamis, serta ramah ya. Jadi modern dalam, Mbak lihat di sini pemakaian bahannya. Polikarbonat, kemudian juga pilar-pilar atau cincinnya ini kita pakai sandwich panel yang tahan api, kemudian juga lantainya natural seperti kayu, lengkap dengan lampu-lampunya nanti seperti ini, kira-kira seperti itu. Pak, ini kan atapnya ada ininya kan untuk polikarbonat tadi untuk melindungi dari hujan, tapi ini apa tidak panas, Pak? Enggak, ini malah tidak panas karena pemilihan polikarbonat ini kita juga pilih warnanya yang grey supaya sejuk di siang hari, dan khususnya buat remaja, putri biasanya yang takut harus pakai sunblock, lewat sini aja nggak masalah karena polikarbonat ini menahan UV. Oh, menahan UV. Jadi bagus nih kalau saya mau foto-foto di sini juga bisa, Pak, karena udah bagus ya, Pak. Ini Instagramable banget ini dia. Instagramable, sangat kekinian. Iya. Pak, ini saya tertarik melihat material lantainya kan kayu, kemudian pegangan tangganya, handrailnya juga kayu, tapi ada 2 lapis, Pak. Ini boleh diceritakan untuk apa sih, Pak? Ada 2 lapis. Ya, ini sebenarnya ada 2 konsep di sini. Jadi satu, kita kan nanti khusus di main bridge, jembatan utamanya ini kita ada lampu di bawah handrailnya ini. Jadi lampunya ini kiri kanan ada 2, itu seakan-akan pejalan kaki itu diarahkan gitu loh, karena ada lampu di kiri. Yang kedua, mungkin kalau ada yang tingginya kurang atau mungkin anak-anak bisa menggapai handrail yang di bawah, seperti itu. Jadi kalau pagi atau siang bisa Instagramable karena menahan UV, kalau malam nanti ada sinar-sinar temaram gitu ya. Lebih bagus lagi mungkin ya, Pak. Ini ada tambahan juga lampu dari bawah, nanti cincinnya ini nanti seakan-akan sebagai reflektor yang mengarah ke atas sehingga menerangi bagian dalam dari JPO ini. Tapi khusus untuk yang di RAM itu lampunya terang, white, bright. Seperti itu. Kalau di sini lebih cenderung yellow, warm, hangat gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, Pak, terakhir nih. Ini kan JPO ini diklaim lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, sama ibu-ibu hamil. Ini dari sisi apanya sih, Pak, yang diperbaiki atau yang ditambahkan dari fasilitasnya? Oke. Di sini kita RAM-nya dibikin lebih landai ya, dari yang biasa lebih landai. Mungkin nanti bisa dicoba. Satu lagi yang perlu nanti di sisi barat dan di timur nanti ada lift, Mbak. Ada lift yang khusus buat teman-teman atau sahabat yang penyandang cacat, kemudian untuk ibu hamil, kemudian untuk orang-orang tua mungkin juga anak-anak kecil yang selalu harus dibawa sama ibunya, kan seperti itu. Kemudian juga pedestriannya sudah menyatu seperti ini, bagus, ada taman, jalannya sudah bagus. Kenapa tidak jembatannya, penyeberangan orang ini juga harus bagus dan oke gitu. Pak, ini saya jadi kepikiran, ini udah dengan fasilitas sebagus ini, apakah nanti akan seperti apa, Pak, keamanannya nanti kalau misalnya, kan seperti yang kita ketahui, orang Jakarta mungkin masih ada sebagian kecil yang mungkin coret-coret atau apa, apakah ada sisi keamanan? Oke, dari sisi kita nanti juga ada CCTV-nya, untuk CCTV-nya mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan akan dipasang. Kemudian juga nanti dari Pemprov mungkin ada pengelolanya itu, mungkin untuk pemeliharaan di liftnya nanti untuk kebersihannya di sini, seperti itu kira-kira, Mbak. Jadi ada yang jaga. Jadi insya Allah untuk kondisi aman oke gitu. Oke, terima kasih Pak Pris atas informasinya.
Nah, jadi demikian Julita dan pemirsa, ini selain estetikanya yang sangat bagus, namun fasilitasnya sudah sangat lengkap. Kemudian nanti juga dipastikan aman sehingga dapat terjaga keasriannya. Julita. Ya, Kezia, dengan desain dan fasilitas yang sangat bagus seperti ini dan juga progresnya sudah 98%, ini kapan masyarakat bisa mencoba JPO ini, Kezia? Ya, Julita, bagi Anda maupun masyarakat yang mungkin sudah penasaran ingin masuk ke sini, tenang saja karena menurut pihak pengelola pengembang ini sudah dapat digunakan atau sudah bisa berfungsi sebenarnya tanggal 15 Januari. Saat ini dari pihak pengembang tinggal berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui waktu pasti kapan akan diresmikan. Nanti bisa soft launching terlebih dahulu atau langsung grand launching. Ini hanya menunggu waktu, dalam minggu-minggu ini mungkin bisa diresmikan jembatan JPO Bundaran Senayan ini. Jadi nanti masyarakat yang tidak hanya penasaran ingin foto-foto tapi juga memanfaatkan fungsinya, karena ini juga akan terhubung dengan halte bus Transjakarta dan nanti ke depannya juga akan lebih terhubung dengan MRT. Ini bisa dapat dipergunakan oleh seluruh warga ibu kota.